Kemudian Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan Presiden tidak akan melindungi pembantu-pembantunya yang melakukan tindakan tidak terpuji. Kita simak dulu berikut ini. Saya juga baru mendengar beritanya tadi saat di paripurna, jadi belum tahu terjadinya karena apa dan lain sebagainya, karena melihat di info beritanya saat tadi melaksanakan paripurna. Jadi ya saya akan cek dulu kenapa dan seperti apa proses ini terjadi. Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji. Demikian. Tapi sejauh ini kinerja dari Wamenakes sendiri yang dipandang oleh Bang Nasi seperti apa sih? Saya kebetulan tidak sering interaksi dan kebetulan memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan Menteri Tenaga Kerja ya selama ini, karena memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah Menteri. Ya, itu tadi yang disampaikan Ibu Puan dan Pak Dasko. Kita lanjut dialog kita. Pak Andi, bagaimana Pak Andi ketika ada orang yang menilai bahwa dari awal gelagat yang agak kasar ya, dengan tanda kutip ingin membela buruh begitu, tapi diutarakan dengan cukup frontal oleh Emmanuel Ebenezer, ini menjadi tanda-tanda bahwa sebenarnya ada dugaan premanisme di situ, Pak Andi? Ya, saya tidak katakan bahwa itu dugaan premanisme. Itu harus dibuktikan secara hukum itu premanisme itu. Tapi itu adalah tipikal orang, ya. Tipikal orang kan berbeda-beda. Ada yang keras dan ada yang lembut. Nah, tipikal beliau itu memang tipikalnya adalah seperti itu. Dan jangan lupa beliau itu kan aktivis 98. Bagaimana beliau bertarung untuk bisa menurunkan rezim pada saat itu. Ya, jadi beliau itu memang ya tidak berubah gitu ya. Memang kita juga selalu juga mengingatkan bahwasanya beliau bukan aktivis lagi, beliau adalah pejabat publik. Tapi itulah, itu karakter ya, karakter yang memang tidak bisa untuk dinikan. Tapi saya akan membantah bahwa itu adalah premanisme. Tidak, itu adalah ketegasan ya dari seorang Emmanuel Ebenezer untuk membela kaum yang lemah untuk itu. Karena dari dulu dia itu adalah orang yang sangat empatinya sangat tinggi ketika kita berbicara dengan masyarakat yang termarginalkan. Begitu. Baik, Prof. Tajudin ada tanggapan, Prof? Ya, saya pikir ya, kalau sebagai seorang pejabat tinggi itu kan ya, mengeluarkan dengan kata-kata yang membentak. Kalau nggak salah saya dulu itu yang di perusahaan yang dijajah ditahan itu juga mengancam pada seseorang yang memberi jawaban dan ditunjuk-tunjuk seperti cara-cara yang seperti itu. Saya bilang secara kepribadian saya pikir ya kita bisa melihat, publik bisa menilai juga. Memang menurut hemat saya harusnya kan menyelesaikan masalah yang berhadapan dengan masyarakat dan publik kan tidak harus dengan kepribadian yang seperti itu. Masih ada cara yang lain. Dan ketangkap tangan ini kan sudah ada bukti berarti ya. Ketangkap tangan dan kemudian kalau nggak salah KPK mengatakan masih akan menajamkan dan ada orang 10 orang atau 20 orang saya nggak tahu yang ikut serta di dalam proses itu. Nah ini tunggu aja gimana ini. Ada pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan katanya. Ya, ini kan berarti kan perilaku ini dilakukan secara berjamaah, bukan orang per orang. Jadi ini ya kita ya perlu ya sangat prihatin kan. Lembaga negara secara bersama-sama melakukan. Kalau saya itu bukan korupsi karena tidak ada uang negara mereka ambil, tetapi itu adalah pemerasan kepada perusahaan yang mungkin sertifikasinya belum selesai atau belum ada. Kemudian mereka berusaha untuk melakukan semacam cara agar perusahaan itu mau membuat sertifikasi K3. Kalau bicara soal kondisi sertifikat K3 oleh perusahaan ini, Prof, artinya apakah ini juga harus diaudit ke depannya? Jangan-jangan ini perusahaan-perusahaan yang akan sertifikasi K3 ini itu menggunakan regulasi yang tidak formal. Kalau nggak salah itu ada undang-undangnya yang berkaitan dengan sertifikasi K3 itu, berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu ada kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja kalau nggak salah saya. Itu harus dilakukan.
agar keselamatan kerja atau buruh di industri itu terjamin. Karena kadang-kadang kan ada kesembronoan, seperti yang terjadi di Morowali dulu kan itu pernah terjadi itu. Terhibut itu masalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan itu menurut hemat saya juga berkaitan dengan isu berapa itu harus perusahaan apapun namanya harus mempunyai sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja agar pekerja-pekerja itu terjamin dalam melaksanakan tugasnya di perusahaan. Baik, Pak Andi, saya tertarik dengan Pak Andi sampaikan kita harus menghormati asas praduga tak bersalah dalam hal ini. Tidak bolehkah kita untuk menjustifikasi lebih cepat sebelum KPK mengumumkan hal itu? Benarkah demikian, Pak Andi? Ya, saya katakanlah di dalam KUHP kita kan juga mengatakan itu gitu loh. Ya sebelum itu, walaupun dikatakan OTT 90% sudah itu, ya tetap masih ada 10% di situ. Ya artinya kita tunggu saja dari lembaga resmi KPK yang melakukan OTT itu. Jadi kita tetap mengedepankan yang namanya ajas praduga tak bersalah itu. Kalau setelah diumumkan oleh KPK, baru kita bisa menjustifikasi itu gitu loh. Begitu, Mas. Pak Saud, ketika OTT dilakukan Pak Saud, apakah ada kemungkinan OTT ini yang ditangkap oleh KPK bisa jadi dia tidak bersalah dan dia yang akan membuka kasus sebenarnya? Apakah ada kemungkinan ke arah itu? Katakanlah 10% tidak bersalah? Oh iya, bisa saja. Karena itu kan sudah sering juga kita melakukan hal yang di mana beberapa orang yang dibawa dimintai keterangannya, dan kemudian di situ kelihatan peranannya, apa yang dia lakukan, sehingga kita bisa meyakinkan perbuatan seseorang. Tapi sebenarnya kalau kita mau agak lebih detail bagaimana sebenarnya OTT itu dilakukan, kan dari awal mulai penyelidikan saja sebenarnya peranan seorang high profile person di kementerian itu sudah nampak sebenarnya. Apakah dia akan terkait lebih lanjut. Tetapi pada bagian lain kita harus akui bahwa nanti malam itu sebelum 24 jam dia akan rapat ya. Mereka akan melakukan expose, kemudian nanti penyelidik akan menjelaskan kemungkinan pasal yang akan digunakan di situ. Karena di KPK juga ada jaksa penuntut, dia juga akan hadir di situ. Sehingga kemudian mereka yakin ada pada peristiwa pidana yang dilakukan, yang bersangkutan, sesuai KUHP, mereka akan umumkan sekaligus pasal-pasal yang akan dipersangkakan. Nah, sampai saat ini kan kita belum mengerti juga, kalaupun pemerasan itu seperti apa bentuk pemerasannya. Apakah dilakukan umpamanya dengan inisiatif lebih awal, atau nanti kan kelihatan tuh yang bersangkutan di kementerian itu baru sekitar 9 bulan dengan asumsi ada mungkin staf yang mempengaruhi atau modus-modus yang dia juga lakukan selama ini, kemudian ada menteri baru masuk, kemudian mereka juga masuk perilaku transaksionalnya. Jangan lupa itu pasti kaitannya dengan eselon 1, eselon 2, eselon 3, sampai eselon terbawah nanti yang muter-muter, katakanlah yang bergerak di lapangan. Apakah yang bergerak di lapangan ini juga inisiator atau mukanya atas perintah-perintah, nanti kita tunggu saja. Jadi intinya adalah bisa saja bahwa yang sudah diambil, sudah diminta juga, walaupun semuanya sudah dilakukan penggeledahan, mereka bisa saja tidak terkait langsung atau dia hanya berada dalam pusaran itu, tapi perannya tidak signifikan. Nanti penyelidik akan lebih tahu, karena kita kan baru melihat dari hasil di media yang menurut saya juga masih sangat belum terlalu terang ya perbuatan orang per orang di sana. Tetapi selalu umumnya kalau kita bahas pengalaman, sesuatu yang hasil dari produk OTT itu biasanya tuh conviction rate-nya 100%, dan kita tidak ragu ada peristiwa yang menyangkut seseorang. Tetapi seseorang itu siapa, kita belum bisa menentukan pada malam hari ini. Kita tunggu saja penyidik menyampaikan. Pak Saud, saya membaca data, harta kekayaan Wamenaker Noel melejit jadi 17,6 miliar rupiah dan Ducati tidak masuk LHKPN. Mengenai data ini Pak Saud, apakah ini bisa menjadi salah satu bukti lain lagi untuk kasus ini? Ya, ketika laporan masuk ke KPK itu apakah lewat siapapun itu tentunya yang standar-standar itu penyelidik itu sudah paham. Masuk LHKPN, masuk behavior itu termasuk salah satu yang menjadi perhatian sebenarnya.
Dan dari situ nanti ada hipotesa-hipotesa apakah memang benar tidak masuk, dan kemudian di situ mulai telinga penyidik mulai berdiri tuh. Ada yang tidak terdaftar, kemudian kan dikombinasikan dengan ini kan, dengan hasil sadapan, hasil surveillance, hasil wawancara dengan sumber-sumber tertutup, ya. Jangan lupa karena ini memang ada swastanya, jangan-jangan juga bisa jadi yang melaporkan pihak swastanya. Orang di dalam beberapa kasus itu ada malah istrinya yang lapor kok, uang di kamar dipotret dikirim ke KPK gitu, ya kan? Jadi banyak ya Pak ya. Ada kalau, juga kejadian begitu. Kalau bicara yang melaporkan tadi yang bisa Anda sampaikan, bisa dari swastanya, mungkin nggak Pak kalau dari dalam kementeriannya sendiri Pak? Ya bisa jadi, itu yang kan di setiap kementerian itu ada yang namanya whistleblower sekarang. Whistleblower. Dan itu salah satu yang didorong oleh KPK. Dan dia sebenarnya paham, tinggal mencet 198, titik 198 dia bisa kontak KPK sebenarnya. Tinggal nanti bagaimana dia nelpon, ya mungkin tidak dari kantor, dari mana. Dan ini yang menurut saya KPK harus mulai ini. Kalau ada whistleblower dari dalam, yang dia harus mendapat reward tuh. Nggak apa-apa, diungkap aja, walaupun harus tertutup atau terbuka itu soal strategi. Tapi reward itu harus dijalankan, sehingga kemudian peristiwa-peristiwa di kementerian lain bisa memenuhi keinginan dari Pak Prabowo, hentikan korupsi sekarang juga. Baik, Prof, ada tanggapan Prof Tajudin, silakan. Ada ya, juga kita harus menunggu karena kan masih dalam proses. Besok kalau kita mendengarkan. Tapi kalau tadi pertama saya mendengarkan korupsi, saya kok tangkap tangan. Kalau korupsi biasanya jarang tangkap tangan. Lalu proses itu, ini berarti tangkap tangan ada bukti yang sudah dipegang. Tetapi menurut KPK harus ada pendalaman dari orang yang cukup banyak itu. Karena ini tangkap tangan berarti sudah ada peristiwa yang dilacak begitu ya Prof ya? Seperti dikatakan Pak Saud, itu berarti kan prosesnya nggak seketika begitu kan. Ada whistleblower-nya, kemudian ada penyelidikan, kemudian dengan tiba-tiba masuk dan itu kan tertangkap tangan di departemen, di kantor kan. Salah kan. Baik, terakhir mungkin Pak Andi, silahkan sedikit singkat saja Pak. Ya, kita apresiasi kepada KPK dan kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Yang jelas nanti kalau memang hasilnya yang terburuk ya kita akan menyiapkan juga tim kuasa hukum. Baik, kita sama-sama ya, Bapak-Bapak sekalian menunggu informasi lengkap dari KPK. Dan izin nanti ketika sudah diumumkan kita boleh berdialog lagi ya, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih banyak sudah berbagi, bergabung bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum. Pemirsa, informasi berikutnya, ini mengenai Kepala Cabang Bank BUMN yang ditemukan tewas